Halo semua, perkenalkan nama saya Sarla Martijarul Panika dengan NIM 12207107. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Pengertian dari blockchain adalah sebuah database yang digunakan untuk menyimpan data khusus secara terdesentralisasi. Data khusus, data yang bersifat publik, transparan, penting dan tidak bisa atau tidak dimanipulasi. Contohnya transaksi keuangan, data suara pemilu, e-voting, kepemilikan aset digital dan lain-lain. Terdesentralisasi adalah maksudnya data tidak disimpan oleh satu pihak saja, tetapi disimpan di banyak komputer server yang tersebar di seluruh dunia. Bagaimana blockchain bekerja? Bahwa setiap blok itu menyimpan sebuah data, entah itu data transaksi keuangan, data e-voting, dan lain-lain. Nah, selain sebuah data, di dalam blok juga menyimpan sebuah hash. Hash ini adalah sebuah teks acak yang bercampur antara huruf dan angka, yang mana hash ini tidak boleh ada duanya. Jadi mirip seperti sidik jari pada manusia ya, yaitu sebuah pola yang tidak ada duanya. Oke, jadi di dalam satu blok itu menyimpan juga hash. Ya, hash ini dapatnya dari mana? Nah, hash ini didapatkan dari data. Sebelum data disimpan, di blok data ini melakukan proses algoritma matematis yang bertujuan mengubah data menjadi hash. Maka dari itu, sekecil apapun data berubah, maka hashnya juga pasti berubah. Nah, selain data dan hash, di dalam satu blok juga menyimpan hash dari blok sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bagaimana blok-blok saling terhubung. Adapun perbedaan blockchain dan cryptocurrency. Blockchain teknologi dasar. Blockchain adalah teknologi berupa sistem pencatatan digital terdelinsisasi, sedangkan cryptocurrency adalah mata uang digital atau aset kripto yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Fungsi dari blockchain menyediakan infrastruktur untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara permanen dan transparan. Sedangkan fungsi dari cryptocurrency adalah sebagai alat tukar, penyimpan nilai, atau aset investasi digital. Penggunaan dari blockchain seperti cryptocurrency, Bitcoin, supply chain management, identitas digital, voting elektronik, kontak pintar. Adapun contoh dari cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Solana, dan Dogecoin. Dan adapun risiko dan peluang kelebihan investasi di aset kripto Indonesia. Kelebihan yang pertama, investasi bisa dilakukan dari modal kecil karena kamu tidak perlu menunggu sampai uang terkumpul untuk membeli satu koin cryptocurrency. Aset kripto mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ramainya transaksi yang terjadi di pasar kripto membuat nilai aset cryptocurrency mengalami kenaikan. Presentasi kenaikannya pun sangat tinggi. Misalnya Bitcoin pada tahun 2011 harga masih kisaran 2,9 USD. Di 2002 harganya sudah melambung tinggi hingga 20.171 USD. Keuntungan cryptocurrency lainnya adalah kamu mudah bertransaksi kripto karena aplikasi legal yang menghubungkan investor ke pasar kripto sudah ada. Untuk masuk ke pasar cryptocurrency, kamu perlu memastikan aplikasi yang dipilih adalah aplikasi legal. Aplikasi kripto yang legal biasanya memiliki izin dari Bapepti. Waktu untuk berinvestasi sangat fleksibel. Pasar kripto buka 24 jam membuat kamu bisa bertransaksi sesuai jam yang kamu bisa. Misalnya di pagi hari sampai sore kamu bekerja, malam harinya baru masuk ke pasar kripto untuk bertransaksi. Namun, investasi kripto terkenal dengan hik dan hik return. Kesimpulannya, investasi ini memang menguntungkan, tapi resikonya juga tidak main-main. Sebelum memutuskan masuk ke pasar kripto, ini adalah risiko investasi kripto yang perlu kamu pertimbangkan. Nilai kripto mempunyai fluktuasi yang termasuk tinggi. Kenaikan dan penurunannya bisa sangat jauh. Hal ini karena pasarnya tidak pernah tutup. Ditambah lagi pasar cryptocurrency sangat bergantung keadaan ekonomi makro. Ada dua cara untuk berinvestasi di cryptocurrency, yaitu membeli koin atau berinvestasi di token. Koin dan token kripto selalu muncul yang terbaru, karena banyak orang ahli yang membangunnya. Sayangnya tidak semua platform menyediakan koin atau token itu aman. Sering terjadi penipuan seperti pemilik token menggasak seluruh uang yang disetorkan oleh investor. Kamu harus hati-hati dalam memilih platform. Cryptocurrency termasuk investasi yang baru di Indonesia, walaupun sejumlah peraturan sudah dibentuk, tapi masih dirasa kurang untuk melindungi
korban. Hukum yang ada masih harus dikembangkan oleh pemerintah, dan para investor mau tidak mau hanya bisa menunggu. Walaupun sudah menunggu kan teknologi tingkat tinggi, cyber scam di cryptocurrency masih sering terjadi.